Di era media sosial, perdebatan publik semakin mudah berubah jadi ajang saling merendahkan. Menurut Pew Research Center 2021, lebih dari 60% pengguna internet mengaku pernah melihat orang lain dihina secara intelektual di dunia maya. Tapi menariknya, banyak dari mereka yang menyebut orang lain bodoh sebenarnya tidak jauh lebih pintar. Kenapa manusia punya kecenderungan seperti itu? Kenapa sebagian orang merasa perlu menilai kecerdasan orang lain, bahkan ketika tidak benar-benar mengenalnya? Di video ini, kita akan membahas alasan psikologis kenapa orang sering menyebut orang lain bodoh, padahal mereka sendiri tidak selalu lebih pintar. Karena ingin merasa lebih pintar. Menurut superiority bias oleh Elik dan rekan-rekannya pada tahun 1995, kebanyakan manusia menilai dirinya lebih cerdas, lebih logis, dan lebih objektif dibanding orang lain. Bahkan ketika bukti objektif tidak mendukungnya, bias ini muncul secara halus. Dalam perdebatan, di ruang kerja, di media sosial, bahkan dalam percakapan sederhana. Kita ingin menjadi pihak yang benar. Kita ingin merasa di atas. Ketika seseorang menyebut orang lain bodoh, seringkali itu bukan karena ia yakin akan kebenarannya, tapi karena ia tidak tahan kehilangan posisi mental yang lebih tinggi. Kata bodoh bukan hanya hinaan, tapi pernyataan tidak sadar bahwa aku lebih paham dari kamu. Dan kebanyakan orang yang paling keras menyebut orang lain bodoh, justru adalah mereka yang paling rapuh terhadap rasa salah. Sebab bagi mereka, mengakui bahwa orang lain bisa lebih benar sama saja dengan kehilangan identitas. Dalam konteks psikologi sosial, ini disebut sebagai ego defensive reaction. Ketika identitas intelektual seseorang terancam, otak memilih menyerang, bukan merefleksikan. Lebih mudah menuduh orang lain bodoh daripada mengakui bahwa pemahaman diri belum cukup luas. Fenomena ini makin kuat di era digital. Setiap ruang komentar berubah jadi arena pembuktian intelektual. Siapa paling cepat, paling sinis, paling sarkastik. Tapi kalau diperhatikan, semakin keras seseorang ingin terlihat pintar, semakin jelas ketakutannya akan dianggap bodoh. Orang yang benar-benar cerdas tidak butuh menegaskan kecerdasannya. Ia tenang, karena tahu bahwa pengetahuan bukan trofi, melainkan proses yang terus berubah. Tapi orang yang insecure terhadap kecerdasannya, akan mencari mangsa untuk merasa lebih tinggi. Dan target termudah selalu orang yang terlihat berbeda cara berpikirnya. Jadi, ketika seseorang menyebut kita bodoh, bisa jadi ia sedang berusaha menenangkan egonya sendiri. Ia tidak sedang berbicara tentang kita, tapi sedang mencoba membuktikan sesuatu pada dirinya. Karena ingin diakui atau diterima. Dalam psikologi sosial, ada konsep yang disebut self-enhancement motive. Dorongan alami manusia untuk mempertahankan citra positif di hadapan orang lain. Kita semua memilikinya. Kita ingin dihargai, ingin diakui, ingin terlihat berharga di mata sekitar. Namun pada sebagian orang, dorongan ini berubah menjadi kebutuhan yang berlebihan. Jika tidak bisa diakui dengan cara membangun, maka pengakuan akan dicari lewat cara menjatuhkan. Ketika seseorang menyebut orang lain bodoh, seringkali itu bukan bentuk analisis, tapi strategi sosial untuk bertahan di posisi lebih tinggi. Hinaan menjadi mekanisme pertahanan diri yang halus. Cara agar mereka tetap tampak pintar di mata kelompoknya. Contohnya bisa kita lihat di dunia kerja, saat seseorang merendahkan ide rekan hanya untuk terlihat paling kompeten di depan atasan, atau di media sosial, ketika seseorang mengomentari pendapat orang lain bukan untuk berdiskusi, tapi untuk menunjukkan bahwa dirinya lebih tahu. Di balik semua itu, ada satu motif sederhana, ingin diakui. Menurut Abraham Maslow, kebutuhan akan penghargaan adalah salah satu pendorong utama perilaku manusia. Dan ketika kebutuhan itu tidak terpenuhi secara sehat, misalnya karena kurangnya rasa percaya diri atau rasa gagal diterima, maka jalan pintasnya adalah menjatuhkan orang lain agar diri terasa naik. Ironisnya, mereka yang paling haus pengakuan justru sering terlihat paling sombong. Mereka tidak benar-benar merasa lebih pintar, tapi sedang berusaha menutupi rasa tidak amannya dengan topeng kepintaran. Jadi ketika seseorang menyebut kita bodoh di depan publik, mungkin ia sedang berbicara bukan kepada kita, tapi kepada penonton yang ingin ia yakinkan bahwa ia lebih berharga, lebih tahu, lebih layak didengar. Hinaan semacam itu bukan serangan logika, tapi panggilan perhatian yang menyamar sebagai opini.
Dan semakin keras seseorang ingin diakui, semakin sering ia menggunakan kata-kata seperti bodoh untuk melindungi dirinya dari rasa tidak cukup. Karena tidak tahan ketidakpastian, sebagian orang menyebut orang lain bodoh bukan karena benci, tapi karena tidak tahan terhadap sesuatu yang tidak bisa mereka fahami. Mereka terbiasa dengan pola pikir yang linear, hitam atau putih, benar atau salah, pintar atau bodoh. Begitu ada sudut pandang yang tidak sesuai dengan cara mereka berpikir, otaknya gelisah. Kegelisahan itu muncul karena otak manusia memang tidak nyaman dengan ambiguitas. Ia ingin kepastian, ingin kesimpulan cepat, ingin dunia terasa stabil. Dan cara tercepat untuk menenangkan rasa tidak pasti itu adalah memberi label, bodoh, aneh, tidak nyambung. Semua itu hanyalah cara untuk menutup kebingungan dengan kata yang sederhana. Kita sering mengira orang yang menghina sedang menunjukkan kekuasaan. Padahal yang sebenarnya mereka tunjukkan adalah ketidakmampuan menghadapi kompleksitas. Semakin sempit pandangan seseorang, semakin besar kebutuhannya untuk menyederhanakan dunia menjadi dua sisi ekstrim. Dirinya yang benar, dan orang lain yang bodoh. Fenomena ini disebut need for cognitive closure, kecenderungan manusia untuk mencari kepastian instan agar tidak merasa terguncang oleh ketidakjelasan. Oleh Kruglanski 1990. Mereka yang tidak tahan dengan ketidakpastian cenderung menolak pandangan berbeda, bahkan jika pandangan itu masuk akal. Karena mereka menilai berdasarkan emosi, bukan nalar. Sebagian besar orang tidak sadar bahwa kata bodoh jarang sekali lahir dari proses berpikir yang tenang. Ia muncul dari reaksi spontan, dari kemarahan yang belum sempat diolah, dari rasa tersinggung yang butuh pelampiasan. Saat emosi menguasai, otak tidak lagi mencari kebenaran, tapi kemenangan. Tujuannya bukan memahami, melainkan menyerang. Dalam psikologi, fenomena ini dikenal sebagai effective reasoning. Penelitian oleh Jennifer Lerner dan koleganya 2015 menunjukkan bahwa ketika emosi mendominasi, penilaian kognitif seseorang menurun secara drastis. Artinya, ketika orang sedang marah, kecewa, atau merasa terancam, ia akan cenderung menilai sesuatu secara tidak proporsional. Ia tidak menilai berdasarkan data atau logika, melainkan berdasarkan bagaimana sesuatu membuatnya merasa. Dan di titik itu, kata bodoh menjadi lebih seperti senjata emosional daripada penilaian rasional. Ia digunakan untuk menegaskan posisi kuasa, bukan untuk mengoreksi. Ketika seseorang menyebut kita bodoh, yang sedang berbicara bukan akalnya, melainkan egonya yang terluka. Kita bisa lihat ini dalam banyak situasi, di media sosial, bahkan di lingkungan keluarga. Saat diskusi memanas, orang berhenti mendengarkan dan mulai menyerang. Mereka tidak sedang mengevaluasi isi ucapan kita, melainkan menyalurkan ketegangan batinnya melalui kata yang paling mudah, bodoh. Dan ironinya, semakin emosional seseorang dalam menilai, semakin besar kemungkinan ia kehilangan kemampuan berpikir jernih. Setelah kita tahu alasannya, kita sadar bahwa kata bodoh sering bukan tentang kecerdasan, tapi tentang ego. Tentang kebutuhan manusia untuk merasa lebih tinggi dari orang lain. Bahkan ketika logika mereka sendiri sedang goyah. Dan mungkin, yang benar-benar bodoh bukanlah orang yang berbeda pendapat, tapi mereka yang berhenti mau memahami. Kalau video ini membuatmu melihat hal sederhana dari sudut yang lebih dalam, bantu channel ini tumbuh dengan cara paling sederhana. Klik subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan video ini ke teman yang sering disalahpahami hanya karena cara berpikirnya berbeda. Karena semakin banyak orang yang mau berpikir sebelum menilai, semakin sehat cara kita saling memahami.